Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kita di siri pembelajaran digital Sabah English Aspiration Society. Saya Muhammad Kamarudin bin Abdul Hamid. Pada kali ini kita akan sama-sama membicarakan tentang persediaan teknologi sebelum kita mau bikin pembelajaran dalam talian ini. Video ini adalah salah satu siri pembelajaran digital Sabah English Aspiration Society. Kalau kamu sudah habis tengok ini video, jangan lupa kamu like dan share video ini. Sebelum kita mau bikin pembelajaran dalam tarian, ramai antara kita takut, tidak berani mau bikin. Kenapa? Sebab persediaan tiada. Tidak berani bikin sebab tidak bersedia. Jadi untuk kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana persediaan teknologi yang perlu kita lakukan untuk pelajar dan juga untuk pengajar. Yang pertama kita tengok persediaan teknologi untuk pelajar. Untuk pelajar kita kena pastikan pelajar ini mempunyai kemudahan untuk mengakses internet. Okey internet mereka di rumah tu? Ini kita mau cek. Okay? Pastikan semua pelajar ada kemudahan internet ini. Yang kedua, kita mau pastikan yang semua pelajar ini, setiap seorang itu ada peranti teknologi, ada laptop, ada dia punya handphone, ada dia punya tablet. Nanti kita tidak mau bila kita mau bikin itu kelas, online kelas ni, pelajarnya terpaksa mau cari laptop sebab terpaksa berkongsi sama adik-beradik mereka. Yang ketiga, kita kena pastikan kelajuan internet yang mencukupi untuk kita bikin video conferencing. Kalau mau bikin video conferencing lah. Ataupun kalau kita mau pelajar kita untuk tengok video. Bukan saja internet ada, tapi kelajuan juga kena ada, kena bagus. Dan yang terakhir, kita mau pastikan pelajar ni tidak ada banyak komitmen pada masa yang sama, pada hari-hari tertentu. Jadi kita mau pastikan jangan semua kelas tu kalau boleh, janganlah pakai video conferencing pada hari yang sama. Nanti tidak cukup data internet pelajar kita tu nanti. Okey, ini untuk persediaan teknologi pelajar. Seterusnya kita tengok persediaan teknologi untuk pengajar pula. Untuk pengajar, kita kena tengok ada 3 kriteria. Ada 3 benda mau tengok ni. Yang pertama adalah sistem pengurusan pembelajaran. Kalau cikgu-cikgu di Malaysia mungkin sudah biasa dengan Google Classroom. Okay. Jadi kalau sudah biasa dengan Google Classroom, try lah masuk, cuba-cubalah godek-godek sikit apa yang ada dalam tu, dan kalau boleh kalau ada kursus yang mau lagi bagi power kita punya ilmu tentang Google Classroom, ikutlah. Selain daripada Google Classroom, kita juga ada Blackboard, ada Moodle, ada Canvas dan seumpamanya. Jadi mesti biasa dengan sistem pengurusan pembelajaran. Yang kedua, kalau kita mau bikin persidangan video conferencing, apakah aplikasi yang kita biasa pakai? Kita biasakah dengan Zoom? Kita tahukah macam mana mau share, buat presentation dalam Webex, dalam Skype? Biasakah kita pakai Google Meeting, Google Meet? Jadi kalau kita mau bikin online kelas ni, guna online video conferencing, pastikan kita biasa dengan Zoom. Pastikan juga kita biasa dengan aplikasi-aplikasi yang seumpamanya. Dan yang terakhir adalah teknologi alat bantu mengajar yang kita mau bikin ataupun kita mau pakai dalam kelas tu adakah tidak? Adakah aplikasi yang seumpama papan putih, seumpama whiteboard, seumpama kertas majung yang mana kita boleh bikin conteng-conteng secara online, secara dalam talian. Kalau kita mau bikin kelas pendidikan seni, adakah teknologi, adakah aplikasi seumpama yang bagi peralatan lukisan tu adakah tidak? Sama juga kalau kita mau bikin grafik. Adakah peranti ataupun adakah teknologi yang sesuai ataupun yang ada sekarang ini. Jadi untuk pengajar, pastikan yang pertama sistem pengurusan tu memang kita biasa pakai. Yang kedua, kalau kita mau buat online conferencing, pastikan kita sudah biasa dengan semua aplikasi-aplikasi yang ada sekarang ini. Dan kalau kita mau alat bantu mengajar, kita mau guna di dalam online kelas, pastikan juga teknologi itu ada pada masa sekarang ini. Jadi kalau kita sudah ada persediaan teknologi untuk pelajar, sudah ada persediaan teknologi bagi pengajar, seterusnya kita kena pastikan yang pelajar dan pengajar ini memang ada kesediaan untuk bikin
online kelas. Bukan sahaja dari segi teknologi, tapi kita ni mampu bikin, sedia sudah mau bikin kelas online ni. Jadi untuk kesediaan pelajar dan kesediaan pengajar sebelum mau bikin online kelas ni, kita akan bincangkan di video yang seterusnya. Terima kasih atas perhatian. Saya Muhammad Kamarudin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.